Abaikan tekanan AS. India lanjutkan kerjasama S-400, minyak dan batu bara Rusia. Kampanye Barat yang memaksa negara-negara di seluruh dunia agar menghentikan hubungan dengan Moskow atas invasi Rusia ke Ukraina tidak mempengaruhi proses pengiriman rudal S-400 Rusia. India Today melaporkan bahwa meskipun ada tekanan, pejabat terkait mengatakan pengiriman tersebut akan terus berlanjut. Kami terus menerima kiriman kami tanpa penundaan atau masalah, dan kiriman terbaru dari mesin yang diperbarui diterima beberapa hari yang lalu, meskipun ada perang di Ukraina, kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya. Rusia adalah pemasok senjata utama untuk militer India yang saat ini menimbun suku cadang dan peralatan. Tambah sumber tersebut, meskipun mereka mengatakan upaya itu mungkin menghadapi kesulitan di masa depan karena sanksi barat dan pembatasan sistem perbankan di Moskow. Pengiriman terbaru datang lebih dari sebulan sejak operasi militer Rusia di Ukraina yang telah memicu gelombang hukuman dari Amerika Serikat dan sekutunya. Washington dan sekutunya juga telah berulang kali mendorong India untuk mengakhiri hubungan perdagangan dan keamanan dengan Rusia. Tetapi tekanan tersebut sejauh ini tidak banyak berpengaruh. Selain pengiriman senjata yang berkelanjutan, New Delhi juga setuju untuk membeli lebih banyak minyak dan batu bara Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Pejabat India dan Rusia juga telah membahas mekanisme pembayaran rupiah untuk perdagangan antar negara melewati dolar dan euro. Akuisisi India atas S-400 secara teknis bertentangan dengan Undang-Undang AS 2017. Countering Amerika, Adversarious Transaction yang disahkan sebagai tanggapan atas tuduhan campur tangan Rusia dalam pemilihan AS. Namun Washington sejauh ini enggan untuk menerapkan atau mengabaikan sanksi, hanya menjaga kartu sanksi tetap ada dalam pembicaraan yang sedang berlangsung dengan New Delhi. Pejabat Rusia bagaimanapun bersikeras pengiriman dari kesepakatan militer itu akan terus berlanjut terlepas dari tekanan Washington. Kami tidak melihat adanya hambatan sehubungan dengan pasukan S-400 ke India. Kami memilih mekanisme dan rute untuk melanjutkan kesepakatan ini tanpa hambatan, kata utusan Rusia untuk India Denis Alipov bulan lalu. Sanksi tidak akan mengganggu kesepakatan ini dengan cara apapun, baik sanksi sebelumnya atau yang baru diberlakukan, begitulah tegasnya. Ketika demokrasi global berbasis untuk mengutuk tindakan Rusia di Ukraina, satu negara kurang terbuka dalam kritiknya dan itu adalah demokrasi terbesar dari semuanya, India. Selama krisis yang sedang berlangsung, pemerintah di India dengan hati-hati menghindari mengambil posisi tegas. Ia telah abstain pada setiap resolusi PBB yang berurusan dengan masalah ini dan menolak untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam tindakan ekonomi melawan Moskow, mendorong peringatan dari AS atas kemungkinan menghindari sanksi. Bahkan pernyataan dari India yang mengutuk pembunuhan massal yang dilaporkan terhadap warga sipil Ukraina tidak menyalahkan pihak manapun, alih-alih menyerukan penyelidikan yang tidak memihak. Sebagai sarjana kebijakan luar negeri dan keamanan India, saya tahu bahwa memahami sikap India dalam perang di Ukraina itu rumit. Sebagian besar keputusan India untuk menghindari mengambil posisi yang jelas berasal dari ketergantungan pada Rusia pada sejumlah masalah diplomatik, militer, dan energi. Moskow sebagai mitra strategis, sikap ini tidak sepenuhnya baru. Pada berbagai masalah global yang penuh, India telah lama menghindari mengambil posisi tegas berdasarkan statusnya sebagai negara non-blok. Salah satu dari sejumlah negara yang tidak secara resmi bersekutu dengan blok kekuatan manapun. Dari sudut pandang strategi hari ini, para pembuat keputusan di New Delhi percaya bahwa mereka tidak mampu untuk mengasingkan Rusia karena mereka mengandalkan Moskow untuk memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merugikan mengenai masalah penuh wilayah Kashmir yang disengketakan. Sejak pembagian anak benua pada tahun 1947, India dan Pakistan telah berperang 3 kali atas Kashmir, dan wilayah tersebut terus menjadi sumber ketegangan. Mengingat kembali ke masa Uni Soviet, India mengandalkan hak veto Rusia di PBB untuk melindungi diri dari pernyataan yang merugikan tentang Kashmir. Misalnya selama krisis Pakistan Timur tahun 1971 yang mengarah pada pembentukan Bangladesh, Soviet melindungi India dari kecaman di PBB, memveto resolusi yang menuntut penarikan pasukan dari wilayah yang disengketakan. Secara keseluruhan, Soviet dan Rusia telah menggunakan hak veto mereka 6 kali untuk melindungi India. India tidak harus bergantung pada Rusia untuk memveto sejak berakhirnya Perang Dingin. Tapi dengan ketegangan atas Kashmir yang masih tinggi di tengah pertempuran sporadis, New Delhi ingin memastikan bahwa Moskow berada di pihaknya jika itu datang ke Dewan Keamanan lagi. Sebagian besar hubungan dekat India dengan Rusia berasal dari kesetiaan Perang Dingin.
India melayang ke orbit Soviet sebagian besar sebagai lawan aliansi strategis Amerika dengan Pakistan, musuh anak benua India. India juga mengharapkan dukungan Rusia atau setidaknya netralitas dalam sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama dengan Republik Rakyat Tiongkok. India dan China berbagi perbatasan lebih dari 2.000 mil, dekat 3.500 km. Lokasi yang telah diperebutkan selama 80 tahun termasuk selama perang pada tahun 1962 yang gagal menyelesaikan masalah tersebut. Di atas segalanya, India tidak ingin Rusia berpihak pada China jika terjadi bentrokan lebih lanjut di Himalaya, terutama karena sengketa perbatasan kembali mengemuka sejak 2020. Dengan pertempuran yang signifikan antara Angkatan Darat India dan Tentara Pembebasan Rakyat China, Rusia sebagai pemasok senjata India juga sangat bergantung pada Rusia untuk berbagai persenjataan. Faktanya 60% hingga 70% persenjataan konvensional India berasal dari Soviet atau Rusia. Selama dekade terakhir, New Delhi telah berusaha untuk secara signifikan mendiversifikasikan akuisisi senjatanya. Untuk itu, ia telah membeli lebih dari US$20 miliar peralatan militer dari AS selama dekade terakhir ini. Namun demikian masih belum dalam posisi untuk meninggalkan Rusia sejauh menyangkut penjualan senjata. Untuk memperrumit masalah, Rusia dan India telah mengembangkan hubungan manufaktur militer yang erat selama hampir 2 dekade. Kedua negara telah bersama-sama memproduksi rudal BrahMos yang sangat serbaguna, yang dapat ditembakkan dari kapal, pesawat terbang, atau darat. India baru-baru ini menerima pesanan ekspor pertama untuk rudal tersebut. Dari Filipina, hubungan pertahanan dengan Rusia ini hanya dapat diputuskan dengan biaya finansial dan strategis yang cukup besar bagi India. Juga Rusia tidak seperti negara barat manapun termasuk Amerika Serikat telah bersedia berbagi bentuk teknologi senjata tertentu dengan India. Misalnya Rusia telah menyatakan kapal selam nuklir kelas Akula ke India. Tidak ada negara lain yang bersedia menawarkan persenjataan yang setara dengan India, sebagian karena khawatiran bahwa teknologi itu akan dibagikan dengan Rusia. Bagaimanapun Rusia mampu memberi India persenjataan berteknologi tinggi dengan harga yang jauh lebih rendah daripada pemasok barat manapun. Tidak mengherankan meskipun ada tantangan Amerika yang signifikan, India memilih untuk memperoleh baterai pertahanan rudal S-400 Rusia. Ketergantungan energi bukan hanya industri pertahanan India yang bergantung pada Moskow. Sektor energi India juga terkait erat dengan Rusia. Sejak pemerintahan Georgi Bush mengakhiri status India sebagai paria nuklir, sebutan yang diberikan untuk pengujian senjata nuklir di luar lingkup perjanjian non-proliferasi nuklir, India telah mengembangkan program nuklir sipil. Meskipun sektor ini tetap relatif kecil dalam hal total produksi energi, sektor ini terus berkembang dan Rusia telah muncul sebagai mitra utama. Setelah perjanjian nuklir sipil AS, India tahun 2008 mengizinkan India untuk berpartisipasi dalam perdagangan nuklir sipil biasa. Rusia dengan cepat menandatangani perjanjian untuk membangun 6 reaktor nuklir di negara tersebut. Baik AS maupun negara barat lainnya tidak terbukti bersedia berinvestasi di sektor energi nuklir sipil India karena undang-undang tanggung jawab nuklir yang agak membatasi, yang menyatakan bahwa pabrik atau komponennya akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Tetapi karena pemerintah Rusia telah mengatakan akan menanggung jawab yang diperlukan jika terjadi kecelakaan nuklir, ia telah dapat memasuki sektor tenaga nuklir di India. Namun pemerintah barat tidak bersedia memberikan jaminan seperti itu kepada perusahaan komersial mereka. Selain tenaga nuklir, India juga telah berinvestasi di ladang minyak dan gas Rusia. Komisi Minyak dan Gas Alam yang dikelola negara India, misalnya, telah lama terlibat dalam ekstraksi bahan bakar fosil di lepas Pulau Sakhalin, sebuah pulau Rusia di Samudra Pasifik, dan mengingat bahwa India mengimpor hampir 85% dari kebutuhan minyak mentahnya dari luar negeri. Meskipun hanya sebagian kecil dari Rusia hampir tidak dalam posisi untuk mematikan keran Rusia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken baru-baru ini mencatat bahwa hubungan India dengan Rusia telah berkembang selama beberapa dekade pada saat Amerika Serikat tidak dapat menjadi mitra India, dan menyarankan bahwa Washington siap sekarang untuk menjadi mitra itu. Tetapi mengingat pertimbangan diplomatik, militer, dan energi, sulit untuk melihat India menyimpang dari tindakan penyeimbangannya atas Rusia dalam waktu dekat.